lain, mempertontonkan atau memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain daripada Allah. Nah, jadi ria tadi, bila engkau beribadah, bila engkau perlihatkan kepada selain daripada Allah, ini akan menimbulkan yang namanya ria. Yang sebenarnya ria, inilah sirik kopi, inilah segala penyakit hati tadi adalah ria. Mempertontonkan, memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain Allah. Nah, ini pun akan menutupi bersinar terangnya hati tadi. Nah, beribadah rajin, cuma syirik makin kuat. Beribadah rajin, tapi syirik makin kuat. Nah, maka untuk menghindari penyakit ria, maka tujukanlah segala amal ibadah hanya kepada Allah. Perlihatkanlah segala amal ibadahmu hanya kepada selain Allah. Itu lebih baik daripada engkau rajin beribadah tetapi engkau perlihatkan kepada selain Allah. Maksudnya, beribadah yang tidak ria lebih utama daripada beribadah ria banyak cuma suka memperlihatkan kepada selain Allah, karena hasilnya akan sia-sia tadi. Karena itu adalah penyakit hati tadi yang tersembunyi. Orang tidak mungkin tahu perasaan hatimu kecuali dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dirimu dengan Allah yang tahu. Tetapi ketika engkau beribadah, engkau nampakkan kepada orang lain, maka rusaklah segala amal, rusaklah segala ibadahmu yang selama ini engkau kerjakan dengan capek-capek, dengan susah-susah beramal ibadah, tetapi engkau perlihatkan kepada selain daripada Allah. Nah, masih ingat? Ini pun akan menutupi hatimu. Jika hal demikian, ini salah satu dinding atau tirai yang menutup jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sehingga yang nampak tadi amal ibadah, tetapi yang nampak adalah orang lain. Karena mungkin engkau ada ketakutan lain, karena mungkin orang lain ini akan bermanfaat bagi dirimu. Ketika engkau beribadah, engkau nampakkan pada orang lain. Manfaatnya apa? Mungkin kita akan dipuji orang. Ketika kita beramal ibadah, orang lain melihat. Nah, mungkin orang lain tidak mengata-ngatai hal-hal yang buruk kepada dirimu, karena engkau menampakkan segala amal ibadah. Nah, mungkin orang lain tidak akan mencela dan mencaci karena engkau ahli ibadah, karena terlihat orang lain. Mungkin engkau takut tadi, nah, mungkin ada ketakutan lain selain daripada Allah. Ketika ibadah tadi tidak dilihat, tidak didengar orang. Mungkin ini penyakit yang terjadi pada diri kita. Mungkin ini harus kita sadari. Ini penyakit yang kronis, yang tersembunyi, yang susah dicari obatnya. Sebenarnya kita sering beribadah tadi, tetapi suka memperlihatkan pada orang, memperdengarkan kepada orang lain segala amal ibadah ini tadi. Bukannya kita menyuruh engkau menghentikan amal ibadahmu, bukan. Tetapi perbanyaklah segala amal ibadah dan tujukanlah hanya kepada Allah saja. Ini lebih utama daripada Anda sering beribadah tetapi nilainya adalah ujub dan riya.
ujub di mana memperdengarkan segala amalmu, segala ibadahmu kepada orang lain. Rusaklah hati tadi. Nah, karena hati rusak, tertuju pada orang lain, ya minta lihat orang, minta dengar orang. Karena dunia tadi mungkin akan kita tadi beranggapan dunia tadi bermanfaat. Dunia tadi apa selain daripada Allah tadi melihat engkau beribadah, melihat engkau beramal, mungkin akan memberi pujian kepada dirimu. Oh, rajinnya si A, oh rajinnya Bang Hairul ini tadi orang soleh. Mungkin kita lebih senang dipuji atau dipuja oleh makhluk, oleh dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecenderungan hati kita, kecintaan kita mungkin lebih besar kepada dunia ketimbang kecintaanmu kepada Allah. Bahkan anasir dunia itu begitu diandalkan. Anasir dunia tadi termasuk harta benda, termasuk kedudukan, termasuk jabatan yang ada pada diri tadi. Lalu minta lihat, lalu minta dengar. Nah, lalu ditujukanlah kepada selain Allah tadi. Bahwa segala pujian tidak akan menyanjungmu tadi, tidak akan mengangkatmu ke hadrat Allah, tidak. Segala pujian makhluk kadang membawa engkau terbang juga kalau. Begitu juga segala cacian tadi, ya semuanya engkau pandang sebagai jalan dirimu untuk membersihkan hati, membersihkan kecintaan lain selain daripada Allah. Di dunia ini ada orang yang senang dengan kita, dan banyak pula yang tak suka dengan diri kita. Itulah yang namanya dunia. Ada yang senang, ada yang tidak. Itu lumrah tadi. Tetapi ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Baik engkau sedih, engkau susah, engkau senang, Allah tidak akan meninggalkanmu. Tetapi dunia pasti berpisah dengan dirimu. Dunia berpisah dengan dirimu. Antara suami dan istri akan berpisah. Antara rumah yang gedung yang mewah ataupun gubuk belagu, gubuk, itu pun akan engkau tinggalkan. Itu pun akan berpisah. Tetapi aku, kata Allah, tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku lebih hampir daripada urat lehermu. Aku lebih hampir daripada urat lehermu. Begitu dekatnya Allah dengan dirimu. Tetapi karena kita cenderung hati kita kepada sinar terang daripada dunia, maka condonglah hati kita kepada dunia. Condong hati pada dunia. Hal ini mengakibatkan diri kita suka minta lihat, minta dengar segala amal ibadah tadi. Sehingga beramal ibadah ditujukan kepada selain daripada Allah. Rusaklah segala hati. Kalau hati sudah rusak, seluruh pekerjaan diri pun rusak. Seluruh amal tadi, laksana batang tubuh yang digerogoti segala penyakit yang kronis, hancur mati segala amal tadi, karena dibunuh daripada perbuatan syirik tadi. Dan perbuatan syirik pun tak ada ampunannya. Nah, syirik tadi, perbuatan syirik tidaklah dibenarkan tadi. Jika hati masih terbelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah?
Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana pula bisa hati melihat Allah sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaian? Jadi orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama memang karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Kemudian ia bersuci daripada segala kelalaian hatinya. Mafi qalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanya Allah saja. Seperti cermin tadi, maka engkau buanglah selain yang daripada yang hendak engkau pandang tadi, dibuang di cermin tadi. Kotoran-kotoran, debu dan lain segalanya tadi, buanglah segala sesuatu, apapun yang kau lihat di dalamnya, di luarnya, sesudahnya atau sebelumnya, yang kau lihat hanya Allah saja. Jika di sini Ibnu Athilah mengumpamakan kelalaian dengan junub, dan seorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak akan diizinkan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak sengaja dilakukannya. Maksiat yang tidak sengaja dilakukannya seperti syirik, seperti riya dan ujub tadi. Jadi maksiat yang tidak sengaja dilakukan. Nah, misalnya sholat. Nah, tapi minta lihat orang lain, minta dengar orang lain. Nah, berzikir nyaring. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah engkau minta dengar orang lain? Karena Allah tadi dekat dengan dirimu. Bukan tidak boleh berzikir suara, bukan tidak boleh. Tetapi tujukanlah zikirmu hanya kepada Allah saja. Nah, kalau ditujukan kepada selain Allah, maka ini disebut maksiat yang tidak sengaja dilakukan. Seperti merasa kuasa, merasa berkehendak pun termasuk di dalamnya tadi. Begitu juga memperlihatkan atau memperdengarkan segala amal tadi, termasuk ujub, membanggakan diri. Ada rasa hebat di hati tadi yang timbul daripada dalam hati kita karena banyaknya amal ibadah. Ada rasa hebat di dalam hati sendiri yang timbul di dalam hati karena banyaknya amal ibadah. Tidak dia rasakan lagi bahwa semua adalah semata-mata nikmat dan karunia daripada Allah. Jadi ada sifat ujub, membanggakan diri tadi. Merasa banyak beramal ibadah, merasa banyak beramal, beribadah tadi, sehingga timbul rasa bangga hati atau bangga diri. Semuanya ini berhubungan dengan perasaan. Amal ibadah tadi semuanya berhubungan dengan perasaan. Jadi kalau beribadah tanpa perasaan, nah, makan tanpa rasa, bagaimana? Nah, sekarang kan dulu ada penyakit yang tidak merasa apa-apa.
Makan yang asam-asam tidak ada rasanya. Nah, makan yang manis-manis tidak ada rasa. Bahkan sampai tidak ada bau. Nah, ada kan penyakit Pak Arbani kemarin yang tidak ada rasa sama sekali. Nah, rasa asam tidak ada, rasa manis tidak ada. Nah, penyakit apa itu kemarin tuh Pak Arbani? Nah, sampai rasa tidak. Hah? Hilang rasa aja gitu nah. Hilang rasa. Nah, karena kabian semalam. Sebentar karena kemarin. Iya, Pak Asnawi ada juga nggak karena kemarin. Nah, pada ada rasa sama sekali. Nah, di dalam beribadah tadi tentu berhubungan dengan perasaan. Perasaan ini terhubungnya diri dengan Allah tadi lewat perasaan. Laksana garam dengan air laut, maka terhubungnya adalah rasanya. Kalau rasa garam ini manis, berarti itu bukan air laut. Nah, atau bukan garam. Yang kita tahu garam tadi rasanya asin. Jadi rasa yang ada pada asalnya tidak akan berubah kepada tajallinya. Rasa yang ada pada tajalli Allah, kenyataan Allah, tidak akan berubah rasanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu zat yang asal tajalli kepada zat yang baharu atau yang nyata itu, yang mewujud adanya, maka rasanya pun tidak akan berubah. Rasanya tidak berubah sama sekali, tetapi bentuk dan rupanya saja yang berubah. Kemudian bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum Arif yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia belum bertobat daripada kesalahan atau maksiat yang tidak sengaja dilakukannya. Kaum Arif tadi di mana mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka pandang suhud kepada dirinya, laksana garam tadi, garam memandang kepada laut. Dia pandang ke seluruh dirinya, baik lahir maupun batin. Tidak ada satupun yang berasal daripada selain daripada air laut. 100% seluruhnya dirinya si garam tadi sadar betul, yakin betul bahwa dirinya adalah berasal daripada air laut. Dan rasa yang ada pada dirinya pun, perasaannya itu 100% sah, yakin dan percaya bahwa rasanya itu pun asli rasa air laut atau asin. Bila manis itu bukan garam, tapi itu sesuatu yang lain. Nah, maka yang namanya inna lillah, dari tajallinya Allah yang ada itu, yang mewujud itu, tidaklah berubah rasanya, daripada zatnya pun tidak ada yang berubah. Hanya bentuk dan rupanya saja yang berubah. Maka bebaskanlah belenggu hatimu. Hati yang terbelenggu, hati yang terkurung, tidak bisa menyaksikan akan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati bisa berjalan?
kalau engkau terkurung, terperangkap daripada akuan dirimu atau sangka-sangkaan dirimu. Ada yang lain yang kuasa selain daripada Allah. Ada yang mewujud selain daripada Allah. Atau ada yang menutupi, mendindingi daripada wujud kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada itu hanyalah sangka-sangkaan. Yang ada itu hanyalah waham, sangka-sangkaanmu belaka. Sehingga engkau lalai kepada Tuhan tadi, sehingga engkau penuh noda diri tadi. Nah, yang noda tadi adalah segala pengakuan, keegoan dan kesombongan daripada diri. Diri merasa kuasa, diri merasa berkehendak, diri merasa tahu, diri merasa hidup, diri merasa mendengar, diri merasa berkata-kata. Tetapi rasanya itu tidak yakin dan tidak percaya. Rasanya melihat, rasanya mendengar itu adalah daripada Allah asalnya. Karena rasanya si garam melihat, rasanya si garam hidup. Rasanya dari mana? Tentu rasanya daripada asinnya air laut itu sendiri. Sehingga air laut yang meresap berproses lalu menjadi garam yang bernama Badrul. Lalu rasanya yang melihat, rasanya yang hidup, rasanya yang berkata-kata tadi tidak lain rasanya adalah air laut itu sendiri. Nah, jadi rasanya itu tidaklah berubah. Maka hendaklah si garam ini, si Pak Badro ini meyakini dan mengetahui dirinya tadi, mengenali dirinya dan menyadari akan dirinya itu sendiri. Karena Allah Ta'ala tadi tajalli kepada hayat, tajalli kepada yang maha hidup. Tajalinya Allah kepada hayat, tajalinya Allah adalah kepada sekalian nyawa. Tajalli Allah kepada si hayat atau si hidup, kata orang banyak. Nah, maka Allah tadi jangan dicari lagi. Jangan mencari Allah. Ya nih. Nah, mencari Allah tadi kata-katamu juga yang katamu adalah bisikan daripada segala sesuatu yang mengganggu hati dan pikiran, sehingga jiwa tadi tertutup hati karena adanya ketakutan-ketakutan lain, karena adanya anasir keduniaan, karena belum terbukanya hijab atau dinding yang membelenggu karena besarnya hawa nafsu yang ada pada diri tadi. Nah, jadi dosa dan kesalahan yang tidak sengaja dilakukan adalah merasa diri tadi, merasa diri punya kuasa. Nah, lalu seharusnya kita sadar diri, ingat diri dan tahu akan diri. Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita belum mengenal Allah? Nah, bagaimana bisa menyembah Allah kalau kita belum menyembah, kalau belum mengenal Allah? Begitu juga bagaimana bisa kita melihat Allah kalau belum kita mengenal Allah? Jadi bagaimana kita bisa melihat Allah kalau belum
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mengenal Allah saja belum, apalagi untuk melihatnya. Maka dari itu, kenal Allah dahulu, niscaya engkau akan menyaksikan, akan melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun jangan dicari lagi, karena Allah sudah tajalli kepada sekalian nyawa. Nyawa tadi nampak kepada si garam, nyawa tadi nampak kepada si hayat, nyawa tadi nampak kepada diri si Badrul tadi nyawa. Yang melihat nyawa, yang mendengar nyawa, yang berkata-kata nyawa. Jadi kita tidak bisa membalas segala kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita tidak bisa membayar atau membalas segala kebaikan, nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amal ataupun ibadah. Segala amal dan ibadah tidak akan cukup untuk membayar segala nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal dan ibadahmu tidak akan cukup untuk membayar segala nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, rahmat dan hidayah daripada Allah lebih besar daripada segala amal ibadah yang engkau persembahkan. Apalagi beribadah tadi hitung-hitungan, apalagi beribadah tadi banyak ujub dan rianya, masih membanggakan diri, masih membanggakan segala amal yang engkau kerjakan, ataupun minta dengar daripada orang lain. Engkau tak akan bisa membayar segala kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amal ibadahmu. Karena segala amal ibadahmu Allah tidak memerlukannya. Allah tidak memerlukan segala amal ibadahmu. Yang perlu amal ibadahmu adalah dirimu sendiri. Jadi yang perlu hasil daripada amal ibadah itu bukan Allah. Yang perlu tadi adalah dirimu. Walaupun engkau tidak beramal ibadah, Allah pun tak akan pernah rugi. Yang perlu tadi adalah dirimu. Yang perlu beramal ibadah tadi adalah dirimu. Allah tak akan kerugian kalau engkau tak beramal ibadah. Bahkan seluruh makhluk di atas muka bumi ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merugikannya, tidak menggugurkan sifat ketuhanannya tadi. Artinya walaupun engkau tak menyembahnya, walaupun engkau tak mengingatnya tadi, karena zikirmu hanya untuk dirimu. Begitu juga amal ibadahmu hanya untuk dirimu. Tetapi ketahuilah bahwa jikapun engkau tak bisa membayar segala kebaikan Allah dengan amal ibadah, jangan pernah engkau menyakiti, lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah jangan engkau merampas segala hak yang telah dianugerahkannya kepada diri tadi. Artinya jangan menjahati Allah. Menjahati Allah bagaimana tadi? Engkau diberikannya sifat kuasa, lalu engkau sombong dengan segala sifat kuasa tadi.
diberi sifat kuasa oleh Allah, lalu sombong tadi, lalu takabur diri tadi. Maka dari itu sadarlah dirimu bahwa yang kuasa itu, yang kuasa ini tiada lain daripada Allah. Bukalah hatimu tadi, maka hatimu akan bersinar terang. Tetapi jika hatimu masih tertanam yang kuasa tadi adalah sifat keduniawian, adalah dunia selain daripada Allah, maka hatimu akan tertutup gelap. Maka bila hendak terang hatimu, bersinar hatimu tadi, maka ketahuilah, sadarlah diri tadi, bahwa yang kuasa di diri ini tiada lain lagi selain daripada Allah. Maka bertobatlah engkau daripada segala kelalaian, bertobatlah segala dosa dan junub tadi. Karena engkau pernah merasa kuasa, pernah sombong dengan Tuhanmu. Bila engkau tak percaya bahwa sifat kuasa ini adalah sifat Allah, suatu saat sifat ini akan dicabut, maka engkau akan stroke. Tiada berdaya lagi, tiada kuasa lagi. Tiada kuasa, tiada berdaya lagi diri tadi. Tiada kuasa, tiada berdaya lagi. Jika engkau pernah merasa kuasa, misalnya malam hari, bahwa sifat kuasa tadi adalah mutlak milik Allah. Jika kita tidak hendak tadi sesuatu dicabut secara paksa oleh Allah, maka ketahuilah kepada diri tadi, untuk bersinar terangnya hati tadi, maka bersihkanlah diri, bersihkanlah segala akuan-akuan di hatimu tadi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada apa-apa kalau jadi patung setengah jam lagi. Nah, jadi bersihkanlah segala hatimu selain daripada Allah. Bersihkan diri tadi. Jadi hati tadi sebagai cermin yang memancarkan daripada gambar, apa yang ada di hati itu akan tergambar. Begitu juga perasaan. Apa yang ada di perasaan hatimu akan tergambar di wajahmu. Misalnya orang sakit hati akan tergambar di wajahnya. Nah, ya Kabang Hairo, orang sakit hati tergambar di hatinya. Ditinggalkan kekasih kah, apakah? Nah, sakit hati lalu tergambarlah di wajahnya. Begitu juga orang yang senang gembira tadi, masih terpancar di wajahnya, akan terpancar di mukanya tadi. Nah, jadi segala perasaan itu akan nampak sekali, tak bisa tak bisa ditutup-tutupi. Apapun yang ada di perasaan tadi akan tergambar, akan terlihat jelas di raut wajah. Dan segala perbuatan itu, perbuatan diri, itu melambangkan daripada segala perbuatan hati atau perasaan tadi. Perasaan daripada hati. Nah, kembali tadi, jika hati ingin bersinar terang, maka buanglah segala kekotoran-kekotoran penyakit hati tadi. Buanglah yang dulu pernah kita kuasa, yang pernah angkuh di dalam beribadah karena merasa diri kuasa, merasa diri punya ilmu, merasa diri punya kehendak, dan lain sebagainya. Kemudian serahkanlah diri tadi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkanlah segala sifat yang kuasa ini tadi adalah amanah daripada Allah. Artinya kuasa di diri ini adalah berasal daripada Allah, dan sifat kuasa di diri ini adalah untuk Allah.
Artinya sifat kuasa milik Allah. Yang kuasa tiada lain daripada Allah. Diri ini hanyalah sebagai mazhar, sebagai sandaran, sebagai kenyataan. Diri ini hanyalah kenyataan daripada kuasanya Allah. Diri ini pun kenyataan daripada kehendaknya Allah ataupun iradatnya Allah. Diri ini pun adalah kenyataan daripada sifat Allah yang hidup. Sifat Allah hayat, sifat Allah yang hidup. Dan diri kita ini pun adalah sifat daripada ilmunya Allah. Jadi ada segala pintu ilmu, segala tahu di diri ini, tidak lain yang tahu di diri ini, yang mempunyai ilmu di diri ini tiada lain daripada Allah. Karena ilmu tadi adalah titipan Allah. Kemudian tiada yang kuasa, tiada yang melihat, kecuali yang melihat tadi adalah sifatnya Allah. Sifat yang telah dianugerahkannya kepada diri tadi. Sifat yang dibawa daripada Sang Zat, sifat yang dibawa daripada air laut kepada diri sang garam. Bersifatlah melihat, bersifatlah mendengar, bersifatlah berkata-kata. Ketahuilah bahwa segala kekotoran tadi adalah diri merasa kuasa, diri merasa berkehendak, diri merasa hidup, dan lain sebagainya. Setelah engkau sadari kekeliruan yang terjadi tadi sehingga engkau lalai, sehingga diri tadi kotor atau junub, itu yang disebut dengan kotor. Kotor di sini walaupun engkau mandi, airnya selaut, sabunnya satu peti, tapi hatimu, jiwamu tidak engkau bersihkan. Di sini yang kita bicarakan adalah kebersihan jiwa, kebersihan hatimu. Karena hatimu nih yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaanmu inilah yang menghubungkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tadi yang menghubungkan dirimu. Maka jagalah perasaan itu, janganlah engkau sakiti perasaan tadi. Kalau engkau tidak hendak sakit, jangan menyakiti orang. Kalau tidak mau sakit hati, jangan menyakiti orang tadi. Ini peribahasa hubungan hablum minannas. Tetapi hubungan hablum minallah, hubungan perasaan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bertuhan, merasa mengingat Tuhan, merasa menyembah Tuhan, merasa memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tentu merasa mengucap la ilaha illallah. Merasa tidak engkau berzikir. Kalau tidak merasa itu berarti mengijau. Nah, orang mengijau tak merasa. Jadi segala amal ibadah tadi tentu merasap seluruh batang tubuh. Misalnya Anda mimpi makan roti, tapi mimpi. Tetapi di dunia nyata Anda makan singkong goreng. Mau di alam nyata kah, mau di alam mimpi kah? Jadi segala amal tadi tentu engkau yang merasakan amal tadi. Jadi ada yang memerintah, ada yang diperintah tadi. Kepada diri tadi ada yang memerintah, ada yang diperintah. Semuanya terhubung dengan perasaan. Misalnya antara kekasih si A, laki-laki dan perempuan. Yang menghubungkan cinta tadi adalah perasaan. Kalau tak ada perasaan, kira-kira adakah cinta? Kecuali kawin paksa. Nah, kawin paksa tentu tidak ada perasaan, yang ada keterpaksaan.
Jadi kalau berhubungan tadi tentu ada perasaan, disinilah letaknya cinta atau mahabbah. Mahabbah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini letaknya perasaan. Kalau manusia cinta dari mata turun ke hati, ya Kak Pasnawi. Nah, sama istri tadi. Nah, dari cinta turun ke hati. Dari pandangan syuhud sehingga menimbulkan af'al perbuatan yang nampak kepada diri. Syuhud tadi memandang kepada alam, memandang kepada dunia, memandang kepada diri, bahwa tiada yang berbuat yang tajalli tadi, yang nampak itu kecuali hanya perbuatan Allah. Maka timbullah di perasaan cinta tadi, perasaan sayang, perasaan cinta tadi tidak berpisah lagi daripada sang kekasih. Timbul cinta, timbul sayang, bahwa tidak berpisah lagi segala perbuatan Allah dengan diri sang salik tadi. Saling berkaitan, saling berikatan dengan perasaan, terhubung dengan perasaan. Nah, jadi dengan perasaan tadi terhubunglah antara yang mencintai dengan yang dicintainya. Hanya engkau saja yang kulihat, hanya engkau saja yang kuingat. Ini sudah berhubungan dengan perasaannya tadi. Hanya engkau saja yang kulihat, hanya engkau saja yang kudengar. Ini sudah menjurus kepada perasaan, perasaannya yang begitu dalam tadi. Hanya engkau saja yang kulihat, hanya engkau saja yang kudengar. Tiada lain yang kulihat, hanyalah dirimu. Ini sudah berhubungan dengan hati dan perasaan orang yang bersinar terang hatinya. Tetapi ketika hatinya gelap, apa yang bisa dilihat? Yang ada duit. Nah, yang ada harta yang bertumpuk di hati tadi, yang ada jabatan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi yang ada di hatimu. Itulah yang engkau cintai. Engkau akan kembali bersama dengan yang engkau cintai. Ketika engkau mati, engkau kembali bersama dengan yang engkau cintai. Karena ini berhubungan dengan perasaan. Kalau perasaanmu dari sekarang sampai engkau meninggal dunia, di hatimu cuma dunia, harta saja, maka inilah yang akan menemanimu. Harta inilah yang akan menjadi kawanmu ketika engkau meninggal dunia. Berhubungan dengan perasaan tadi. Karena perasaan inilah yang mempengaruhi diri tadi. Apa yang menjadi kecintaannya, ini yang sering disebutnya, ini yang sering diingatnya. Apa yang ada di hatinya, dicintai tadi, itu yang tergambar di pikiran, tergambar di perbuatan. Dalam hikmah di atas, Ibnu Athiillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang dia inginkan, sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya. Hatinya yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniawian justru akan membuat hati semakin gelap. Jadi maksud dunia selain daripada Allah jangan ada di hati tadi. Bukan berarti engkau tak boleh kaya raya, bukan. Bukan engkau berarti engkau tak boleh memiliki harta, tidak. Maksudnya di sini harta benda atau dunia tadi jangan ada di perasaan hatimu. Jangan ada di hatimu tadi. Bagaimana ada di perasaan hatimu tadi? Maka engkau syuhud. Nah, karena kecintaan tadi, maka tiada yang wujud melainkan hanya wujud Allah saja.
Nah, karena sudah cinta, hanya engkau saja yang kulihat. Engkau saja yang kulihat tadi. La ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Pandangannya Allah saja yang ada, yang lain tiada. Dia nafikan segala sesuatu, yang ada hanya Allah saja, yang lain tiada tadi, baik di hatinya maupun di pandangannya. Yang lain tiada, yang dia pandang hanyalah Allah saja. Seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kemuliaan, keutamaan daripada Abu Bakar tadi bukan terletak kepada amal ibadahnya, tetapi ketahuilah semuanya ada yang tersembunyi di hatinya tadi. Jadi bukan amal ibadahnya, tetapi sesuatu yang tersembunyi di hatinya, karena hatinya terhubung selalu dengan Tuhannya. Karena hatinya tiada lain, di hatinya tadi hanya Allah saja. Maka dengan perasaan ini engkau berdialog tadi. Maka dengan perasaan ini pula engkau beriman. Maka dengan perasaan ini pula engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau rasakan tadi. Pertama-tama rasa tadi. Kemudian setelah merasa seluruh batang tubuh, kemudian sifatnya akan meresap. Nah, rasa tadi adalah yang terhubung dengan hati tadi. Apa yang ada di hati itu termasuk rasa. Senang, gembira, cinta, dan lain sebagainya. Itulah rasa tadi. Kemudian terhubung perasaan tadi dengan ketakwaan. Perasaan, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Seperti penjelasan kita yang telah lalu tadi. Yang memerintah Allah, yang diperintah ini disebut dengan hamba. Hubungan hamba dengan Tuhan tadi terhubung dengan perasaan. Laksana air laut dengan garam tadi terhubung, karena rasanya sama-sama asin. Rasanya tidak berubah juga tidak bersatu. Rasanya tadi satu. Nah, satu rasa. Artinya rasanya itu satu saja. Dari zat yang satu, rasa yang satu tidak berubah. Sehingga apa yang diperintahkan Allah sangat jelas tadi bagi yang merasakan. Nah, dari yang merasakan ini timbul sifat cinta, sifat tawadu, sifat mahabbah dengan Tuhan tadi. Rasa bertuhan. Nah, jadi rasa itu adalah fitrah daripada Allah. Jadi rasa itu seluruh batang tubuh tadi, rasanya tidak lain daripada rasa yang maha kuasa, rasa bakahandak, rasa kuasa, rasa hidup. Maksudnya rasa tadi. Nah, dari rasa bakahandak, rasa kuasanya Allah, rasa hidupnya Allah, rasa melihatnya Allah, atau yang kita sebut dengan sifat. Jadi sifat itu tiada lain daripada rasa. Rasa itu pun adalah yang nyata daripada sifat. Nah, jadi rasa berwujud, rasa kuasa, rasa berkehendak, rasa hayat atau hidup, rasa melihat, rasa mendengar, rasa berkata-kata. Setelah rasa kemudian meresap seluruh batang tubuh. Rasa tadi meresap batang tubuh. Maka yang kuasa tadi hanyalah Allah. Ya. Maka yang kuasa tadi
hanya Allah saja. Setelah meresap, maka yang kuasa tadi hanya Allah. Maka yang berkehendak tadi hanya Allah. Maka yang hidup tadi hanya Allah. Maka yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata itu tiada lain hanya Allah saja. Kemudian sifat ini meresap mendarah daging. Mendarah daging, lama-kelamaan setelah rasa ini Anda rasakan, meresap seluruh batang tubuh, meresap. Bukan dibicarakan, bukan, tetapi rasa tadi merasa kuasa, merasa berkehendak, itu bukan kita lagi, tetapi tiada lain daripada sifatnya Allah. Kemudian meresap seluruh batang tubuh, lahir dan batin, meresap hingga terbawa mati bila kelelamaan tadi. Maka yang terbawa mati ini adalah yang engkau cintai. Bila yang kau cintai selain daripada Allah, maka itulah yang menjadi kawanmu ketika engkau meninggal dunia tadi. Nah, ini berhubungan dengan perasaan dan cinta. Jadi perasaan dan cinta itu saling berhubungan atau berkaitan. Kalau tidak ada perasaan, mungkinkah Ian bisa jatuh cinta tadi? Nah, cinta palsu aja, cinta anak duit, ya kan? Nah, cinta harta dan lain sebagainya. Ini kepalsuan karena itu tidak berdasarkan perasaan. Artinya membohongi diri sendiri tadi. Membodohi diri sendiri. Yang engkau tidak cinta, engkau bilang cinta karena ada dunia. Maksud dunia di sini adalah selain daripada perempuan itu sendiri, selain daripada kekasihmu, ini yang disebut dunia. Ada kecintaan lain selain daripada dirinya. Lantaran dirinya tadi kaya raya, lantaran dirinya pemilik surga, sama dengan perempuan yang kaya raya. Ada kecenderungan hatimu, kecintaan lain daripada hatimu, ini yang dinamakan cinta palsu. Nah, cinta palsu ini, bahaya cinta palsu tadi, membohongi daripada fitrah diri sendiri tadi. Bapadah cinta, bapadah sayang, tapi hatimu tidak bisa dibohongi. Sebenarnya yang kau cintai tadi adalah dunianya, adalah hartanya, adalah surganya. Nah, anak surganya, anak pahalanya sama aja dengan perempuan tadi. Anak kekayaannya, anak tanahnya, anak mobilnya. Nah, karena yang kau cintai adalah sifatnya dunia, selain daripada Allah, tidak engkau cintai Allahnya. Mungkin mulutmu mengucapkan cinta kepadanya, tetapi hatimu ada selain daripadanya. Ini yang dinamakan cinta palsu. Ini yang menutupi, mendindingi hatimu, sehingga hatimu tidak bisa bersinar terang. Cintamu tidak tulus dengan Tuhanmu, karena ada kecintaan lain selain daripada Allah di hati tadi. Nah, maka dari itu jika engkau bertakwa kepada Allah, seluruhnya bertakwa. Baik hatimu, matamu, telingamu, mulutmu, seluruh batang tubuh, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum ini hendaknya bertakwa kepada Tuhanmu, bukan hanya hati, bukan hanya mulut, tetapi seluruhnya. Daripada diri ini dibersihkan. Seluruh daripada diri ini hanya untuk Allah. Seluruh daripada diri ini berasal daripada Allah, untuk Allah pula diri ini.
Nah, jadi bersihkanlah diri tadi selain dari sangka-sangkaan, waham-waham, perasaan hatimu tadi menyangka dirimu berasal selain daripada Allah. Begitu juga dirimu ada sangkaan lain untuk selain daripada Allah, mengajar pahala dan lain sebagainya, maka tujuan dirimu ada untuk Allah semata. Janganlah engkau palingkan dirimu dari jalan ihdinas siratal mustaqim. Maka diri tadi sesungguhnya tidak ada satupun dari dirimu, baik lahir maupun batin, dan juga pandangan hatimu, ada akuan lain berasal selain daripada Allah. Maka diri ini berasal daripada Allah, dan adanya diri ini pun untuk Allah, yaitu kekasihmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya pula diri ini akan kembali kepada Allah. Diri kita ini akan kembali juga kepada Allah, dan kembalinya pun adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi sedikit daripada Al-Hikam tadi. Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutuskan belenggu nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat termasuk sangka-sangkaan tadi, menyangka diri tadi selain daripada Allah berasal. Bukan menuruti hawa nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi pentingnya bertakwa di sini. Untuk mengetahui daripada rahasia-rahasia Allah hanya bisa didapat melalui ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Bagaimana bertakwa kepada Allah? Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin tadi, maka taatilah Tuhanmu yang menjadi raja pada dirimu, Malikin Nas, yang menjadi raja, yang iradatnya nampak di perasaan hatimu tadi. Iradat Allah, perintah Allah akan terlihat jelas, akan terang benderang jika hatimu tidak ada lagi selain daripada Allah. Bersih hatimu, maka engkau bisa mendengarkan dengan jelas segala kalam-kalam Allah. Engkau di sini siapa? Ia hambanya Allah. Hambanya Allah ini. Yang bertakwa di sini pun adalah hambanya Allah. Jadi jalannya untuk mendengarkan segala rahasia-rahasia Allah, maka bertakwalah. Jadi segala sesuatu petunjuk ilmu daripada Allah langsung didapat di sini tadi. Daripada ketakwaan, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tidak diketahui. Siapa yang beramal dengan ilmunya, maksud beramal tadi dengan ilmunya Allah. Beramal kemarin masih ingat, segala perbuatan yang ada pada diri, baik lahir maupun batin, itu adalah amal. Sedangkan ilmu tadi beramal dengan segala petunjuk Allah.
maka hilangkan keraguan-raguan, hilangkan sangka-sangkaan di diri tadi yang memerintah akan nampak pada hati yang bersih tadi. Maka bila disuruh Allah, maka bersegeralah melaksanakan perintah tadi. Kemudian keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambar keduniawian di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Keterbelengguan hati dapat menyebabkan segala kelalaian. Kelalaian menjadi sebab segala kekeliruan, dan kekeliruan menjadi sebab butanya hati. Nah, kalau tidak hendak buta hati tadi, maka bertakwalah kepada Allah dengan membuang segala sangka-sangkaan, akuan-akuan daripada diri, membuang segala sifat ujub dan ria tadi. Ria, ujub, takabur, sombong tadi, engkau buang dengan cara yang telah kita sampaikan tadi, bahwa sadarilah dirimu, sesungguhnya dirimu adalah berasal daripada Allah, dan sesungguhnya dirimu ini ada tajalli untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dirimu ada, dan ketahuilah sesungguhnya engkau pun akan kembali kepada Allah. Sekiranya malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita tidak mengulang banyak karena kata-katanya hampir sama saja, tentang ilmu laduni iya, tentang penyakit hati iya, tentang syahwat iya. Jadi kita tidak mengulang. Silahkan disimak di video yang telah lalu tentang perihal malam hari ini, yaitu tentang hati tidak mungkin bersinar manakala keduniawian menutupinya. Malam hari ini mungkin hanya sekedar tambahan-tambahan karena sering kita sebutkan, tetapi sesuatu yang diulang-ulang akan mencerdaskan hati, akan menerangi hati yang tertutup. Tak salahnya kita saling mengingatkan agar hati tadi terjaga perasaannya, selalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hati tadi dipalingkan kepada selain Allah. Jangan hati tadi diisi dunia. Bolehlah engkau sibuk bekerja pagi, siang, dan malam, cuma hatimu hanya untuk Allah saja, sehingga cemerlanglah diri tadi. Demikianlah malam hari ini, semoga menambah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan iman kita kepada Allah, dan senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.